Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, untuk lebih berkahnya kaji kita pada pagi ini, mari kita mengawali dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan, dan sekarang kita sudah sampai di al-maqamut tasi'. Jadi maqam yang ke-9 dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Syekh Abdul Salam Al-Shita dalam kitab ini. Apa yang dimaksud dengan Nabi Taubah sallallahu alaihi wasallam? Nabi kita itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan keistimewaan, yaitu apa? Menjadi pintu taubat. Umatnya diberi kesempatan untuk selalu mudah dalam taubat. Yang benar taubat atau taubat, Pak? Kalau yang mengucapkannya yang benar yang mana? Taubat atau taubat? Ayo, ini hal yang sederhana tapi sering dibahas di medsos. Kalau bahasa Indonesia itu taubat, Pak. Kalau bahasa Arab taubat. Nah, jadi kalau taubat bahasa Arab, kalau taubat bahasa Indonesia, sama dengan takwa. Itu kalau pakai Q bahasa Arab, Pak. Tapi kalau bahasa Indonesia pakai K, takwa. Tapi inna min fadlillahi ta'ala 'alal ummati Muhammadiyah, di antara keutamaan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah anna rafa'a subhanahu anhal isral wal akhlal allati kana al umam as-sabiqah, di mana umat Nabi Muhammad itu Allah telah mengangkat ya dari kita semuanya umat Nabi itu segala bentuk kesulitan, bentuk keburukan yang itu tidak diperoleh oleh umat-umat sebelumnya. Nah, fakafaratu dzunub 'inda Bani Israil, misalnya kalau di kalangan Bani Israil, maka untuk menghapus dosanya itu berat, Pak. Untuk supaya diampuni, tobat diterima itu tidak mudah. La tuqbalu 'indallahi illa ba'da an yarmusi khati'atahu maktubatan 'ala babi darihi. Salah satunya apa? Taubat mereka itu tidak akan diterima di sisi Allah kecuali setelah yang berbuat dosa itu memperlihatkan, menuliskan kesalahannya di pintu rumahnya. Nah, itu kalau itu dosa kecil. Bani Israel zaman dulu itu kalau berbuat dosa kecil, maka salahnya itu ditulis di pintu rumahnya. Bayangkan, kenapa? Karena di antara tujuannya adalah untuk mempermalukan mereka di dunia. Ini berbeda dengan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau berbuat dosa kecil, maka cara tobatnya gimana? Cukup untuk berbuat kebaikan. Mari kita lihat ayatnya ya, surah nomor 11 ayatnya yang ke-114. Aqimis shalah tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang dalam kurung pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Kalimatnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Ya. Maka segala bentuk kebaikan kita, baik yang berupa ritual seperti ibadah sholat, tilawah Al-Quran, zikir, jamaah di masjid, ini semua adalah punya fungsi untuk menggugurkan kesalahan-kesalahan. Demikian juga kebaikan yang bersifat sosial seperti infak, sedekah, menolong sesama, itu bukan hanya diberi balasan pahala, tapi juga punya fungsi untuk menghapus kesalahan-kesalahan.
Maka insya Allah Bapak Ibu ini semua diampuni dosanya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Kenapa? Karena itulah salah satu ciri keutamaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dosa besar bagaimana? Kalau dosa kecil kan tadi. Kalau dosa besar bagaimana? Kalau kaum Bani Israel, umat Nabi Musa itu dosa besar, maka cara tobatnya itu wajib bunuh diri. Nah, ini kita lihat di surah nomor 2 Al-Baqarah ayat yang ke-54. Allah berfirman, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan dalam kurung patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sungguh dialah yang maha menerima taubat, maha penyayang. Itu baca atau bunuhlah dirimu. Jadi kalau mereka tidak bunuh diri, dosa besar yang dimaksud di ayat ini apa? Di sini disebut adalah mereka menyembah patung anak sapi. Berarti apa? Musyrik. Berbuat apa? Syirik. Memang ini sudah menjadi musuh semua nabi ya. Di antara dosa besar yang menjadi musuh semua nabi itu apa? Dosa syirik. Dan Al-Quran juga menegaskan inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya syirik itu dosa yang satu bentuk kezaliman yang besar. Nah pertanyaannya, untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau telah berbuat dosa syirik, apakah kemudian harus bunuh diri? Jawabannya tidak. Apakah kemudian dosanya tidak diampuni? Bisa iya kalau tidak bertobat. Nah, maka di Al-Quran dikatakan sampai 2 kali. Misalnya kita lihat di surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 48, Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dalam kurung dosa karena mempersekutukannya dalam kurung syirik, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni dosa syirik. Maksudnya bagi yang tidak bertobat. Tapi kalau bertobat, janji Allah apa? Semua dosa diampuni. Nah, tanpa kecuali. Maka biasanya kalau dalam tafsir-tafsir bil maksur, contohnya tafsir Ibnu Katsir misalnya, ketika menyebut surah 4 ayat 48 ini, beliau mengatakan innallaha la yaghfiru liman lam yatub. Allah tidak mengampuni bagi yang tidak bertobat. Tapi nanti ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Az-Zumar, surah yang ke-39 ayat yang ke-53, Allah berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Sungguh Allah mengampuni dosa semuanya tanpa kecuali, termasuk dosa syirik. Kalau bertobat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu marah besar, Pak. Ini dalam sebuah hadis qudsi ya, riwayat Imam Muslim dari sahabat Jundub.
Rasulullah SAW bersabda, anna rajulan qal, ada seseorang yang berkata, wallahi la yaghfirullahu li fulan. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Jadi ada orang sumpah pakai nama Allah mengatakan Allah itu tidak akan mengampuni seseorang, gitu. Si fulan, si A, maksudnya gitu. Maka terus mendengarkan ucapan seperti itu, Allah Subhanahu wa taala tersinggung dan mengatakan, man dzalladzi yata'alla 'alayya, barang siapa yang bersumpah dengan namaku tidak akan mengampuni si fulan, qad ghafartu li fulan. Saksikanlah, sungguh aku telah mengampuni si fulan itu. Wa ahbabtu 'amalaka, dan aku hapus kesalahanmu. Hapus amalmu. Artinya apa? Allah tidak memperkenankan, tidak boleh seseorang itu kok memastikan Allah tidak mengampuni. Wong Allah itu Maha Pengampun. Nah, itu Pak. Tidak boleh itu. Tersinggung itu kok sampai mengambil, apalagi Pak sumpah lagi demi Allah. Allah tidak mengampuni kamu. Enggak boleh. Wong Allah Maha Pengampun kok malah dicatut katanya Allah tidak mengampuni. Itu berarti apa? Menafikan sesuatu yang diisbatkan oleh Allah. Allah telah mengisbatkan bahwa Allah itu Maha Pengampun. Semua dosa sebesar apapun diampuni oleh Allah. Sebanyak apapun diampuni. Lah kok ada orang yang berani-beraninya pakai sumpah mengatakan Allah tidak mengampuni kamu. Maka kemudian di kitab ini Syekh Abdul Salam mengatakan fal ummatul Muhammadiyatu ummatun marhumatun wa dha'allahu anha ma kana 'ala bani Israil. Umat Nabi Muhammad itu umat yang dirahmati oleh Allah, di mana Allah tidak memberikannya kepada umat Nabi Musa, yaitu Bani Israel. Maka kita bersyukur kok kita ditakdir jadi umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah, berarti kita termasuk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Meskipun jujur saja kita jadi umat Nabi Muhammad ya bukan karena usaha, tapi karena keturunan. Kita Muslim ya karena orang tua kita Muslim. Betul nggak Pak? Iya. Tapi ya tetap kita syukuri saja, ndak usah protes. Dan ndak usah kemudian wah kasihan ya, yang bapaknya kafir, anaknya kafir. Ya ndak, urusan Gusti Allah. Ndak usah begitu. Pak Wahid, kalau Bapak diberi kesempatan kedua lahir kembali, pengen punya bapak siapa? Punya ayah siapa? Jokowi, Radiakui, Pak. Ya, yes, pokoknya punya ya bapak kita sekarang, betul nggak Pak? Udah teruji loh, udah teruji. Kalau diberi kesempatan kedua lahir kembali, nyun sewu ya Pak, Bapak pengen punya istri siapa? Gak usah dijawab, malah gawat ada yang lapor nanti. Disyukuri sekarang aja, alhamdulillah. Lah iya, keren itu jawabannya. Jadi kita itu jadi umat Nabi Muhammad karena apa? Menjadi umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Khususnya apa? Termasuk kalau telah berbuat dosa besar, Allah jamin diampuni dosanya kalau pelakunya bertobat. Dan sudah gitu Bapak Ibu. Memang itu sudah jadi takdirnya Allah, sunnatullah, fitrah dari sononya ya. Bahwa memang manusia itu diciptakan dalam keadaan akan berbuat salah, berbuat dosa. Tapi pada yang sama Allah akan memberikan ampunan. Pintu ampunan itu tidak akan tertutup sebelum ajal menjemput. Tetap akan terbuka. Maka di sekian banyak ayat kita temukan keistimewaan orang yang kemudian mau bertobat. Orang yang sungguh-sungguh bertobat itu akan diberi keistimewaan apa? Yang pertama, akan dicintai oleh Allah. Oh, ini keren ya Pak. Orang itu kalau berdosa besar terus bertobat itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat surah nomor 2 ayat 222. Surahnya nomor 2 ayat 222. Ini gak usah dikait-kaitkan ya Pak, ini kebetulan ayatnya 2 semua nih, kira-kira begitu ya. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Dan mereka menanyakan kepadamu dalam Muhammad tentang haid.
katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Nah, kalimat terakhir penutupnya itu Pak, sungguh Allah mencintai orang yang bertobat. Di Al-Quran itu ada sampai 8 kali Pak, ya, di mana Allah mengatakan sungguh Allah mencintai mereka. Salah satu golongan yang dicintai oleh Allah siapa? Yang bertobat. Insya Allah itu. Sebegitu besarnya cinta Allah kepada orang yang bertobat, sampai-sampai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menggambarkan, mengilustrasikan perumpamaan besarnya cinta Allah kepada orang yang bertobat. Itu diumpamakan seperti apa? Kata Rasulullah di dalam hadis dari Imam Muslim, seseorang sedang safar, Pak, pergi jauh, dia bawa kendaraan, dia bawa bekalnya, kemudian karena capek istirahat. Saking capeknya ketiduran. Biasanya kalau capek itu memang ketiduran. Maka kalau habis subuh ngaji ketiduran, capek itu Pak. Nah, itu dimaklumi aja. Mungkin terlalu lama tahajud. Nah, maka ketiduran, enggak apa. Tiduran itu juga anugerah Pak. Maka kalau yang gampang tidur itu syukur alhamdulillah. Itu. Bangun-bangun ternyata semua bekalnya sudah hilang Pak. Bayangkan pergi jauh, bekal hilang. Kalau orang sekarang mungkin tiketnya, tasnya, terus apa lagi, dompetnya, ATM-nya hilang semua, cari nggak ketemu, paspornya, gitu, cari nggak ketemu. Makanya kecapean mencari barang yang hilang itu istirahat, ketiduran lagi. Wah, ya biasa loh, kalau terlalu capek gowes nggak mengantuk tuh Pak, tiduran lagi. Begitu terbangun ternyata apa? Yang hilang tadi semua sudah kembali Pak. Saking girangnya karena sudah kembali lagi barang-barangnya itu, orang itu sujud syukur. Kemudian berdoa, Allahumma antal abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku ini Tuhan. Sampai kebalik ngomongnya itu Pak. Saking senangnya sampai terbalik ngomongnya. Ya Allah, engkau hambaku, aku ini Tuhanmu. Kan kebalik tuh Pak. Harusnya ya Allah, engkau Tuhanku, aku ini hambamu. Tapi karena saking gembiranya, orang itu sampai bicaranya, ngomongnya itu terbalik. Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku ini Tuhanmu. Kan biasa tuh Pak, kalau terlalu gembira kan terbalik, itu kan biasa itu. Pembantunya dikira istrinya, itu kebalik Pak. Itu biasa Pak, itu terlalu gembira gitu loh. Aku gak punya pembantu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, Allah itu lebih gembira dari orang itu ketika menerima tobat hambanya. Jadi orang yang sampai salah ngomong saking senengnya, ternyata masih kalah dengan gembiranya Allah ketika menerima tobat hambanya. Luar biasa itu. Faedah dari hadis ini juga mengajarkan ucapan yang tidak disengaja itu tidak ada konsekuensinya. Tadi kan nggak sengaja karena nggak sadar gitu Pak. Itu nggak ada konsekuensinya. Tapi hanya ucapan yang disengaja, apalagi yang sampai sumpah-sumpah, itu yang ada konsekuensinya. Ya. Itu yang pertama. Jadi orang yang bertobat, kenapa kemudian oleh Syekh Abdul Salam Al-Syita beliau menyatakan umat Nabi Muhammad disebut sebagai umat yang dirahmati karena taubatnya gampang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka makom Nabi kita namanya Nabi Taubah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, umat Nabi Muhammad itu kalau bertobat itu akan mendapatkan doa-doa dari malaikat, yaitu malaikat khusus yang mendoakan orang bertobat. Di antara siapa? Malaikat Arsy. Kita lihat ayatnya ya, surahnya nomor 40, surah Al-Fir ayat yang ke-7.
alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat-malaikat yang memikul arsh dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman, dalam kurung seraya berkata, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan agamamu, dan peliharalah mereka dari azab neraka. Ya Tuhan kami, berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat. Jadi malaikat yang disebut di Al-Quran itu tidak hanya yang kita hafal 10 itu ya Pak ya. Kan kita biasanya kalau belajar rukun iman kan terus menghafalkan 10 malaikat toh. Itu malah nggak ada semua di Al-Quran itu. Namanya tidak semua ada di Al-Quran. Yang ada itu cuma berapa itu? 3 mungkin. Malaikat pertama siapa? Jibril. Banyak itu Pak. Ada Jibril, Ruhul Qudus, Al-Qawiyul Amin. Termasuk Jibril itu sering itu. Yang kedua siapa? Mikail Pak. Ada Mikail juga. Terutama disebut Bani Israel. Kenapa? Ini malaikat favoritnya orang Bani Israel. Karena tugas Mikail itu kan membagi rezeki. Mereka merasa paling sering dibanyak rezeki. Nah, yang ketiga malaikat apa? Pak Bu? Hah? Malaikat apa yang ketiga dulu? Israel, nggak disebut tuh Pak. Yang ada disebut hanya apa itu yang mencabut nyawa, tapi namanya nggak disebut itu. Kemudian yang meniup trompet, Israfil, itu yang hanya juga misalnya apa? Yang kebagian meniup. Pak Idanuf Khafisur, apabila sangkakala ditiup. Nah, tapi yang niup siapa nggak disebut. Yang ke-4, 5 Mungkar Nakir, Raqib Atid, itu nggak disebut juga. Raqib Atid ada di Al-Quran tapi bukan nama malaikat itu, tapi malaikat yang selalu hadir gitu aja. Malik ada Pak, yang jaga neraka. Ridwan nggak disebut. Satu lagi nggak masuk grup yang 10 ya, tapi malah disebut Al-Quran. Siapa tadi boleh? Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah itu ada di Al-Quran tapi nggak disebut masuk grup 10. Mungkin beda koalisi kali, nggak disebut. Kira-kira begitu. Jadi nggak disebut. Nah, ada sekelompok malaikat yang namanya malaikat Arsy, yang tugasnya hanya selalu bertasbih memuji Allah sambil mendoakan makhluk bumi, terutama manusia. Siapa penduduk bumi yang mendapat doa malaikat ini, doa malaikat Arsy? Yaitu orang yang bertobat. Apa isi doa malaikat Arsy tersebut? Di samping supaya dosanya diampuni, ini yang menarik Bapak Ibu, malaikat Arsy itu ternyata mendoakan agar orang-orang yang bertobat tadi setelah diampuni nanti masuk surga itu bersama keluarga besarnya. Mari kita lihat doa berikutnya Pak Gunawan, ayat yang ke-8-nya itu Pak. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang yang saleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri dan keturunan mereka. Sungguh Engkaulah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Iya, itu malaikat ya, untuk orang bertaubat. Ya Tuhan kami, masukkanlah ke dalam surga orang-orang soleh di antara keluarga mereka, di antara dengan siapa? Ayah, ibu, kakek, nenek moyang mereka. Dengan siapa? Pasangan mereka, suami atau istri mereka. Dengan siapa? Anak keturunan mereka. Jadi keluarga besar itu dapat reuni kembali nanti di surga. Ketemu lagi di surga itu. Mau ya Bu, nanti sama suami ke surga ya Bu ya? Iya. Biasanya kalau saya tanya istri di mana-mana semangat. Iya Pak, mau Pak. Saya tanya suami, mau nggak Pak?
Enggak jawab, itu enggak tahu. Nanya suami di mana-mana mau nggak Pak sama istri di surga? Ya, siapa itu kurang jelas loh, nggak tahu kenapa. Kan ada bidadari Pak. Ya bidadari itu kan pelayan surga. Pemilik surganya, ahli surganya kan ya orang-orang soleh, Bapak Ibu sekalian ini. Allahumma amin gitu loh Pak. Amin. Doain surga kok malah bengong lagi gimana? Gitu. Insya Allah ahli surga semua insya Allah. Kenapa? Ya karena umat Nabi Muhammad itu dirahmati Pak. Sekarang saya tanya, contoh kecil saja ya. Kalau ada orang yang mohon maaf ya non muslim, kafir lah, usia 50 tahun, terus kemudian dapat hidayah masuk Islam, jadi mu'alaf, baca syahadat lah. Kan tanda dia mu'alaf baca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Nggak lama setelah itu meninggal, mati Pak. Nggak lama setelah itu meninggal, belum sempat jamaah subuh, belum sempat puasa, belum sempat beribadah amal yang lain, mati. Menurut keyakinan kita, orang tersebut dosanya diampuni nggak Pak? 50 tahun lamanya dalam kekafiran itu diampuni nggak? Gara-gara apa? Asyhadu alla ilaha. Baru sekali kalimat syahadat, belum beramal Pak. Kita yakin dosanya semua diampuni. Nah, Bapak Ibu berapa kali satu hari baca syahadat? Ya kan? Dalam sholat itu berapa kali itu? Hitung Pak Wahid, coba Wahid, hitung. Nah, coba. Berapa kali Pak? Ya, kalau subuh kan cuma sekali tahiyatnya toh. Kalau zuhur nanti 2 kali, asar 2 kali, subuh maghrib 2 kali, isya 2 kali. Coba berapa itu? Berapa Pak? Suwe banget matematikanya itu nggak lulus belas gitu. Wes pokoknya lama, banyak lah gitu ya. Banyak. Bayangkan orang membaca kalimat syahadat sekali, Allah langsung ampuni dosanya, langsung masukkan surga. Lah kita sudah dianugerahi Allah kemampuan untuk taat patuh sehingga baca syahadat dalam sholat kita setiap saat. 1 hari berulang-ulang itu. Kok nggak pede nanti masuk surga? Itu namanya suudzon sama Allah. Itu berprasangka buruk sama Allah. Na'udzubillahi. Padahal Allah sudah menjanjikan orang itu kalau kemudian meninggal dalam keadaan husnudzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah, udah itu surga udah. Meskipun amal kita nggak banyak, sholat kita ya kurang khusyuk. Jujur aja kan sholat kita kurang khusyuk ya. Kalau sendirian yang dibaca ya bolak-balik kulha kulhu, enggak apa. Terus sholat tahajud iya, tapi ya kulhu. Kalau sendirian loh Pak, bukan jamaah di masjid. Kalau di masjid kan Ustaz Zarkasi kan baca Al-Baqarah kan, Pak Gunawan apalagi itu kan. Kalau sendirian kita kan bacanya apa? Kulhu. Rakaat kedua kulhu lagi, enggak apa-apa. Anas. Paling yang malaikat nyatet aja nggak enak Pak. Lah kulhu lagi gitu. Jika mau dicatat surat panjang terus alah Anas gitu. Tapi tidak apa-apa. Karena apa? Kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur alhamdulillah, rahmat yang besar sekali. Yang ketiga Bapak Ibu, orang itu kalau bertobat dengan tobat yang sungguh-sungguh ya, itu apa? Dihapus semua kesalahannya, tidak tersisa itu. Mari kita lihat ya, surahnya nomor 66, namanya surah At-Tahrim, ayat yang ke-8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira 'ankum sayyi'atikum. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami,
dan ampunilah kami, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum. Meskipun terjemahannya itu mudah-mudahan, tapi itu maknanya pasti, Pak. Para ulama membuat kaidah dalam tafsir itu, kata mudah-mudahan di dalam Al-Quran itu paling tidak ada dua. Pertama, kata asa itu maknanya al-ihtimal al-kabir, hampir pasti itu. Maka misalnya orang yang tahajud itu dikatakan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka. Ya, ini sama, orang yang bertobat dengan tobat yang sungguh-sungguh dikatakan asa ayyukaffiru ankum sayyi'atikum, asa rabbukum. Ada yang kedua namanya la'alla, itu terjemahnya juga mudah-mudahan atau semoga, agar supaya, tapi itu kemungkinan kecil terjadi. Nah, berarti apa? Orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh itu kemudian dipastikan akan dihapus kesalahan-kesalahannya. Seperti yang Allah janjikan juga tadi di surah Az-Zumar 53 yang tadi dibaca. Pasti Allah akan mengampuni seluruh dosa tanpa kecuali. Maka beruntungnya kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu apa? Kalau kemudian kita pernah berbuat dosa besar, berbuat salah, begitu bertobat dihapus semua, Pak. Sudah gitu masih mendapatkan apa? Mendapatkan doa-doa termasuk dari sesama muslim yang hidup. Alhamdulillah. Tidak usah kecil hati kita, Pak. Harus husnuzon sama Allah. Tapi juga jangan sampai orang merasa tidak punya dosa. Orang merasa tidak punya dosa itu dosa. Saya ulangi ya, orang tidak merasa dosa itu dosa. Dosanya apa? Dosanya Anda merasa tidak punya dosa. Namanya manusia kok nggak punya dosa. Saya tempat berbuat dosa. Moyang kita juga dulu pernah berbuat dosa. Ya. Berikutnya, ini keistimewaan orang yang mau bertobat, mohon ampun, beristighfar kepada Allah. Apa itu? Tidak akan diazab. Maka karena sudah diampuni, dihapus kesalahannya, maka tidak akan diberikan sanksi hukuman. Kan dalam keseharian kita, dalam hubungan manusia juga gitu, Pak. Kalau kesalahannya sudah diberikan gerasi, itu ya, jadi amnesti itu, nggak dihukum lagi. Demikian juga Allah, apalagi. Mari kita lihat surah nomor 8 ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan. Iya, Allah tidak akan menghukum mereka selama mereka masih memohon ampunan. Ini salah satu keistimewaan orang yang mohon ampun, bertobat, Masya Allah, luar biasa itu. Tidak akan diberikan azab, tidak akan dihukum oleh Allah. Itulah mengapa Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beristighfar itu, Masya Allah. Inni astaghfirullah wa atubu ilaik fi kulli yaum aktsar min 70 marrah. Demi Allah, aku ini beristighfar mohon ampun itu satu hari lebih dari 70 kali. Kenapa? Itu banyak keistimewaannya. Di antaranya apa? Tidak akan diberikan sanksi hukuman. Allah menyatakan tidak akan diazab, ya. Allah tidak akan mengatakan tidak akan diuji, beda, Pak. Ya kan? Allah menyebut tidak akan diazab, bukan tidak akan diuji. Bedanya apa toh? Kalau diazab itu berarti bentuk sanksi hukuman. Kalau ujian itu memang punya tujuan di antara untuk mengangkat derajat orang. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Maka untuk orang yang beriman, untuk orang yang rajin istighfar, kalau masih memiliki kesulitan, ujian, cobaan hidup, itu bukan azab, Pak. Tapi apa? Bentuk cobaan. Ya memang hidup yang bercobaan. Maka para nabi itu ya meskipun sudah jelas diampuni oleh Allah, tetap ada ujian hidupnya. Apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berat, Pak. Sebagai seorang ayah, beliau kehilangan berapa itu? Anaknya wafat itu berapa itu, Pak? Yang wafat Nabi itu? Berapa itu, Pak?
Iya, yang hidup 1 itu Pak, yang wafat 6 itu. Yang laki-laki 3 itu meninggal ketika kecil. Al-Qasim, Tahir, terus Ibrahim, usia 2 tahun. Yang gadis-gadis atau sudah menikah, Ruqayyah, Umi Kalsum, Zainab, meninggal ketika Nabi masih hidup. Berarti seorang ayah, beliau itu pernah kehilangan berapa? 6 anak. Tidak ada yang lebih sedih melebihi ketika seorang tua kehilangan. Lebih berat mana Pak? Orang tua kehilangan anak atau anak kehilangan orang tua? Orang tua. Saya ulangi, lebih sedih siapa? Orang tua kehilangan anak atau anak kehilangan orang tua? Sedihan siapa? Orang tua. Tetap sedihan orang tua kalau ditinggal wafat anaknya. Tinggal bujine. Hah? Ya. Sudah benar. Tinggal bojone. Mau malah curhat gitu. Kalau ditinggal oleh orang tua, apalagi sudah sepuh itu kan ya sedih sih, tapi ya cepat ikhlasnya gitu. Betul nggak Pak? Kita bandingin aja ya, kalau seorang ibu anaknya masih kecil, sakit, demam, panas tinggi, mesti nggak bisa tidur ibunya itu. Betul nggak? Bapaknya kemana? Ya istirahat gitu loh. Ditanya bapaknya kemana? Ngorok, istirahat. Bandingkan doa anak kalau orang tuanya sudah sepuh sakit-sakitan, doanya Bapak. Biasanya itu. Nah, ya Allah mudahkan, itu kan berikan yang terbaik, cepat husnul khotimah, gitu kan, itu beda sekali. Ya, tapi begitulah fitrahnya gitu. Rasulullah, Masya Allah. Apakah kemudian kita ingin mengatakan bahwa Nabi diazab? Na'udzubillah, tidak mungkin. Nabi tidak punya dosa, maksum, terjaga kok. Tapi kenapa ujian hidupnya berat? Ya ujiannya itu bukan sebagai azab, gitu loh. Maka kalau kita semua Bapak Ibu sudah berusaha istiqomah berbuat baik, kok masih dapat kesulitan hidup, yaitu namanya ujian, bukan azab. Kita husnuzon aja. Namanya orang hidup ya berarti mendapat ujian. Banyak ujian, tanda kehidupan. Banyak cucian, laundry, gitu loh Pak. Banyak wijen, undi-undi kan gitu kan. Tidak usah terlalu ribet gitu ya. Baik. Satu lagi ya Pak Ibu, ini yang lebih dahsyat juga ini. Di antara balasan keistimewaan yang Allah berikan atas orang yang banyak beristighfar, bertobat, mohon ampun, itu apa? Kita lihat ya, surahnya nomor 71. Namanya surah Nuh, ayatnya yang ke 10 sampai 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku berkata dan berdoa kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Iya. Jadi janji Allah untuk orang yang istighfar mohon ampun itu akan dibanyakan harta dan anak-anak. Ini menurut ayat ini Pak. Jadi kalau ada problem, kita merasa ujian hidupnya berat, menyangkut urusan rezeki, harta, banyak istighfar. Oh itu masyhur itu, betapa sangat dahsyatnya doa istighfar itu ya, di samping doa yang lain ya. Pilihannya gitu aja, istighfar. Kan ini masyhur sekali cerita zaman dulu menyangkut siapa? Namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal yang wafat tahun 246 Hijri 246 ini adalah imam mazhab yang paling muda Pak. Yang paling senior kan ya Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, baru kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. Itu yang mazhabnya banyak diikuti Saudi Arabia. Imam Ahmad itu masyhur sekali zaman dulu. Beliau tinggal di Baghdad.
Suatu saat kemudian beliau itu terlunta-lunta entah karena apa kok disuruh pergi ke Basrah. Nah, akhirnya nginep masjid, Pak, karena nggak punya penginapan. Oleh pengurus masjid, DKM masjid itu diusir, Pak, nggak boleh. Akhirnya di luar pun masih nggak boleh juga. Akan ditampung penjual roti di depan masjid. Kira-kira gitu. Setelah di situ si Imam Ahmad itu ya dikasih tumpangan rumah. Hebatnya Pak penjual roti ini Muslim yang taat. Udah kamu nginep di rumah saya aja. Kebetulan sendirian dia, Pak. Nggak tahu pokoknya apakah istrinya wafat atau tinggal pergi, nggak disebut lah. Semuanya kira-kira. Jadi setiap masa, setiap saat si orang ini selalu baca istighfar, astagfirullahaladzim. Setiap astagfirullah. Peladerin pakai pelanggan ya astagfirullahaladzim. Pagi bangun astagfirullah. Imam Ahmad akhirnya penasaran nanya, wahai saudaraku, apa yang telah Allah berikan atas amalan istighfarmu itu? Kok kamu rajin baca istighfar tuh memang sudah mendapat balasan apa? Dia jawab, selama 30 tahun saya tidak pernah lepas baca istighfar terus. Dan semua hajat saya dikabulkan Allah. Tidak ada yang gak kabul. Semua keinginan saya, hajat saya semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tahu itu ya penjual roti belum tahu, Pak, bahwa tamunya ini adalah Imam Ahmad, dia nggak tahu. Jadi pokoknya ya orang yang safar lah, kasih tumpangan. Dia jawab begitu, semua hajat saya dikabul, kecuali satu, saya belum dikabulkan Allah. Apa itu saudaraku? Yang satu itu, saya sangat ingin bertemu dengan Imam Ahmad. Saya ingin sekali bertemu dengan Imam Ahmad. Itu yang belum terkabul. Gimana Allah teriak, Masya Allah, Subhanallah, ini rahasianya kenapa kok saya harus terlunta-lunta pergi ke tempat ini. Ternyata ini berkat doa sampeyan Thomas, Mas, kira-kira gitu. Aku ini Imam Ahmad. Mas langsung kemudian merasa, ini hikmahnya apa? Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa hambanya. Salah satunya apa? Melalui wasilah membaca istighfar. Kapan istighfar yang paling bagus kita baca? Jawabannya ada di surah 51 ayat 18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Surah 51 ayat 18. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Dan pada akhir malam mereka beristighfar. Lihat kata kuncinya, Pak, pada akhir malam. Akhir malam itu berarti apa? Akhir malam apa pagi? Berarti apa? Akhir malam itu, Pak? Sebelum subuh. Ya, maka kalau sebelum subuh Bapak Ibu habis tahajud, jangan lupa banyak istighfar. Itu ya. Jangan scroll YouTube aja, buka medsos itu. Banyak baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Saya dulu diijazahi guru saya, salah satu istighfar yang dianjurkan di pagi hari itu baca istighfar plus hauqalah 40 kali. Astagfirullahaladzim, la haula wa la quwata illa billah. Itu yang dibaca sebanyak 40 kali. Sampai sebelum subuh itu. Astagfirullahaladzim, la haula wa la quwata illa billah. Ya. Kalau yang lain apa boleh? Boleh saja. Yang pokoknya intinya istighfar. Yang sudah terbiasa membaca Sayyidul Istighfar, bagus. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, dan seterusnya. Bagus. Tapi yang astagfirullah juga cukup, karena intinya substansinya kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah salah satu keistimewaan dari umat Nabi kita, dari kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut sebagai Nabi Taubah. Nabi yang menyebabkan kita kalau berbuat salah, bertobat akan diampuni, dimaafkan semua kesalahan-kesalahan kita. Maka wajar kalau kemudian selalu kita bersyukur dengan karunia ini. Karena apa? Kita diberi anugerah oleh Allah yang luar biasa. Alhamdulillah. Yang penting apa? Wala tamutunna illa wa antum muslim.
Jangan sekali-kali mati kecuali kita masih tetap menjadi seorang muslim, menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gampang nggak Pak? Gampang sekali. Nikmat nggak? Nikmat banget. Jadi jangan sampai kita jadi umat Nabi itu memperlihatkan kesedihan gitu ya Pak. Apalagi stres itu hanya ngurusin hidup. Mau distresi hidup ya paling lewat juga pada akhirnya. Betul nggak? Hidup distresi, nanti lewat nggak Pak? Nanti mati nggak? Mati. Boleh angkat tangan siapa yang nggak mati? Mati kabeh oh, stres itu. Nggak boleh. Stres, depresi itu kalau orang apalagi OM ya. OM tahu Pak? Orang masjid. Orang masjid kalau ngaji harus kelihatan bahagia gitu. Kelihatan seneng. Ngaji sedih gitu. Khusyuk Pak, khusyuk apa? Ngantuk gitu. Kelihatan bahagia ya, harus kelihatan apa? Syukur gitu loh. Wong kita ditakdir Allah diberi anugerah yang besar menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain tuh lewat, Pak. Urusan dulu jangan nemen-nemen, Pak. Termasuk urusan copras-capres nggak usah nemen-nemen. Ngapain? Duniawi. Makanya itu urusan dunia. Yang penting itu masih diberi anugerah jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti bahagia, gitu, Pak. Bahagia. Karena apa? Sebanyak apapun, sesukses apapun orang itu, kalau kemudian ndak ada imannya, ndak bahagia itu, Pak. Terus pokoknya ndak bahagia. Percaya aja itu. Dia itu sukses, raya sugih, tapi nggak ada imannya, itu tetap nggak bahagia. Tapi sebaliknya orang itu meskipun nggak kaya, tapi kalau beriman, murah hati, saling nolong, ngumpul sama teman-teman silaturahim, bahagia. Ya, percaya saja itu. Orang sukses belum tentu bahagia, tapi kalau orang senang ngumpul sama teman ya, ngopi-ngopi, teh-teh itu bahagia. Dan kadang kan mahal gitu kan Pak. Mahal itu orang itu sampai kemudian kemana-mana. Oh kita kok cukup ke masjid. Oh itu bahagia. Alhamdulillah. Oh, ya. Jadi untuk bahagia itu tidak usah mensyaratkan sesuatu yang berat, tidak usah. Cukup kita syukur, cukup kita atas nikmat anugerah Allah jadi umat Nabi Muhammad, maka insya Allah itu sudah lebih dan cukup untuk kita selalu bahagia, meskipun kadang dipermutin istri, biasa, itu namanya hidup ya begitu ya. Yang penting apa? Kita fokus syukur jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah. Mari kita baca Ummul Kitab Surah Fatihah untuk doa kita semua. Semoga Allah senantiasa meridhoi kita. Sekaligus kita hadirkan doa untuk mungkin jamaah kita, saudara kita yang sakit. Semoga Allah sembuhkan. Yang punya kesulitan hidup Allah mudahkan. Yang punya hajat yang baik Allah kabulkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سبحان الله وبحمدك أشهد أن أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.